warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Abil Farid Tama. Oh, Abil Farid Tama. Oke, itu sakit kan? Tama minus. Oh, kacamata. Oh iya, kalau gitu. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Boleh segera dikeluarkan bukunya? Kalau sudah dibuka bukunya, boleh dibuka halaman 156 tentang kayanya keanekaragaman hayati di Indonesia. Oke, sudah dibuka ya? Nggak bawa buku. Oke, nggak bawa buku, boleh dipinjam ya temennya yang di sebelah. Oke, teman-teman sudah dibuka buku halaman 156 tentang kayanya keanekaragaman hayati Indonesia. Oke, sudah. Nah, teman-teman hari ini akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Adapun tujuan pembelajaran yang harus diketahui teman-teman, kenapa kita harus mengetahui ataupun kenapa kita harus belajar materi pada hari ini? Oke, tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat teman-teman ya. Teman-teman dapat memahami keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya, siswa atau teman-teman dapat menjelaskan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menemukan cara atau solusi untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi setelah teman-teman mengetahui dan memahami tentang keanekaragaman di Indonesia, teman-teman harus bisa menjelaskan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Setelah itu, teman-teman harus dapat atau harus bisa menemukan solusi terkait permasalahan tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Oke, untuk selanjutnya, Miss mau tanya, teman-teman tahu nggak keanekaragaman hayati itu apa? Oke, keanekaragaman hayati itu contohnya seperti makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan, dan ada manusia. Nah, kalau misalnya salah satu dari keanekaragaman hayati itu ada yang punah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, ekosistem tidak stabil. Terus dapat merusak ekosistem. Ya, salah satunya yang diperbuat oleh manusia ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya, menurut kalian apa yang terjadi jika banyak tumbuhan yang dirusak? Hewan-hewan punah. Hewan-hewan punah. Oh, sama Oksigen lagi. akan berkurang. Kenapa? Oksigen akan berkurang. Oksigen akan berkurang. Lalu yang cewek, gimana jadinya kalau tumbuhan di Indonesia ini banyak ditebang, banyak diambil secara paksa? Iya, boleh lagi. Habitat hewan menghilang. Ya, pintar, habitat hewan menghilang. Kira-kira kalau permasalahan yang sudah disebutkan tadi, solusi yang dapat ditemukan oleh teman-teman bagaimana? Menanam pohon. Jangan menebang pohon secara liar. Bagus. Rizky, lalu Menanam pohon. menanam pohon. Pohon tebang pilih. Tebang pilih. Oke, berarti teman-teman semua sudah memahami ya? Oke, selanjutnya aku akan menunjukkan video yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Oke, diperhatikan ya teman-teman. Apa hubungan dari makhluk hidup ini? Pertanyaan ini punya jawaban yang sama dengan apa hubungan makhluk hidup ini dengan kita manusia? Kok bisa? Yuk kita lihat kotak yang bertumpuk membentuk piramida. Piramida ini terbentuk atas kotak yang bersusun dan saling menopang satu sama lain. Lalu bagaimana jika satu atau dua kotak menghilang?
mungkin tidak jadi apa-apa. Tapi bagaimana jika ini terus berlanjut? Tentu suatu saat piramida ini akan tertutup karena tetap didorongnya tak cukup kuat untuk menahan. Jadi sebenarnya apa sih piramida ini? Piramida ini tak lain adalah kita sebagai makhluk hidup yang menempati bumi. Kita saling membutuhkan satu sama lain untuk dapat hidup bersama. Hilangnya ataupun hanya satu spesies bisa berakibat pada efek berantai yang mempengaruhi kelangsungan dari spesies lain, termasuk kita manusia. Hanya saja hubungan ini sangat rumit, jadi kita tak akan pernah tahu kapan efek berantai ini bisa bermula. Tapi yang pasti kita tahu bahwa kita bisa menjaga keanekaragaman hayati dengan menghadiahi bumi mulai dari aksi-aksi kecil untuk menjaga lingkungan. Dan di bumi ini untuk kita semua berkelanjutan kini dan nanti. Oke, dari video yang sudah ditampilkan, informasi apa yang dapat teman-teman ambil? Kalau ada satu bilang, yang lain juga tidak dapat. Iya, jadi kalau ada satu yang menghilang dari piramida itu, tadi kan di piramida itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau salah satunya hilang, maka puzzle-nya atau piramidanya akan runtuh. Jadi kita harus saling bekerja sama, bergotong royong untuk menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati di bumi kita. Oke, kalau solusinya teman-teman tadi sudah bisa ya, solusinya kita harus menjaga lingkungan kita, lalu menjaga melestarikan lingkungan di sekitar kita. Oke, selanjutnya ada materi yang akan aku jelaskan mengenai kayanya keanekaragaman hayati. Teman-teman bisa sambil dilihat ya di halaman 156. Oke, tadi sekilas sudah aku jelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Teman-teman bisa melihat di gambar ini. Di gambar ini ada hewan badak bercula satu, lalu ada komodo, terus ini ada keluarga, ya, ada keluarga yang sangat harmonis, lalu ada tumbuhan. Oke, sebenarnya apa itu keanekaragaman hayati? Oke, ini ada pengertiannya, boleh ditulis teman-teman bagi yang ingin menulis. Tulis ya. Boleh, silakan.
Habis. Ganti. Oke, udah selesai semuanya? Kalau yang belum selesai boleh lihat ke temennya ya, yang udah selesai tulisannya. Oke. Oke. Itu ditulis Enggak sayang, ini nggak usah ditulis ya. Setelah teman-teman mengetahui pengertian keanekaragaman hayati, selanjutnya aku akan menjelaskan keanekaragaman ekosistem. Bisa dilihat di bukunya, ada keanekaragaman ekosistem. Ya, ini. Oke, jadi keanekaragaman ekosistem itu adalah makhluk hidup dapat hidup di lingkungan yang bermacam-macam. Contohnya yaitu ikan yang hidup di kolam, ikan yang dapat hidup di kolam, sungai dan laut, unta dan kaktus yang hidup di gurun, harimau, singa dan beruang yang hidup di hutan, atau paus yang hidup di laut juga. Jadi contoh simpelnya adalah keanekaragaman ekosistem ini seperti kotak besar yang di dalamnya ada segala macam hayat. Contohnya seperti ada ikan. Ikan yang hidup di mana kalau ikan? Ya, bisa di sungai, terus laut. Ya, bisa ya. Lalu ada unta. Ada unta dan kaktus ya, seperti yang di buku. Kalau unta dan kaktus hidupnya bisa di mana? Di gurun. Selanjutnya yang di buku ada apa lagi? Harimau. Ada harimau. Ada harimau. Harimau hidup di mana? Di hutan. Nah, jadi teman-teman, keanekaragaman ekosistem adalah seperti kotak besar ini. Semua makhluk hidup dapat hidup di dalam si ekosistem ini. Ekosistem ini adalah seperti rantai makanan, ya. Jadi isinya itu segala makhluk hidup ada di sini. Sedangkan perbedaan dengan keanekaragaman habitat, ini nggak ada pengertiannya di buku. Jadi kalau habitat boleh silahkan. Tapi tolong sambil diperhatikan ya. Oke, keanekaragaman habitat, kalau tadi ekosistem kotaknya besar, kalau di habitat kotaknya dibagi-bagi lagi. Contohnya ikan, nih, ikan dan paus ya, contohnya ya. Ikan dan paus hidupnya di laut. Dia dikasih kotak paling kecil. Selanjutnya ada unta. Unta dan kaktus. Dapat hidup di mana unta dan kaktus? Gurun. Oke, jadi ini adalah kotaknya. Lalu contohnya seperti harimau juga.
habitat itu adalah tempat. Habitat itu adalah tempat. Jadi habitat itu adalah tempat berbagai jenis makhluk hidup yang berlangsung kehidupannya dan juga berinteraksi. Jadi dari habitat ini ikan dapat berinteraksi dan hidup hanya di laut dan ataupun sungai, ikan untuk ikan. Selanjutnya kalau unta dan kaktus itu hidupnya di gurun. Jadi habitat itu adalah tempat ya. Tempatnya para makhluk hidup itu hidup dan berinteraksi. Oke? Kalau yang ekosistem itu adalah keseluruhan tempat keseluruhan habitat itu untuk hidup. Jadi kalau habitat itu adalah tempatnya makhluk hidup untuk hidup dan berinteraksi. Oke, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya ada keanekaragaman jenis. Yang di buku lihat, keanekaragaman jenis itu adalah contohnya seperti rawa. Teman-teman tahu rawa? Tahu. Pernah rawa? Gitu nah ya. Oke, jadi di rawa itu kita bisa nemuin katak ya, katak atau kodok. Terus selanjutnya bunga lili seperti yang ada di gambar buku, lalu ikan dan jenis tanaman air lainnya kayak enceng gondok contohnya. Oke. Jadi kalau keanekaragaman jenis itu misalnya ada di sawah itu ada beberapa jenis makhluk hidup kan ya. Ada kodok, ada tanaman, terus ada kepiting kecil ya. Ya. Oke, bisa dipahami untuk keanekaragaman jenis? Bisa. Selanjutnya keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik ini contohnya kayak kamu lihat ke teman kamu, ke sebelah teman kamu. Oke. Tentunya berbeda dong hidungnya dengan teman kamu yang lain. Sama. Oke, jadi seperti misalnya contohnya sama teman kita, warna kulitnya berbeda, terus abis itu hidungnya dan matanya berbeda, dagunya berbeda. Untuk laki-laki rambutnya berbeda, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang rambutnya tegak, ada yang rambutnya lurus. Gitu ya, itu adalah keanekaragaman genetik. Oke. Untuk keanekaragaman hayati bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Dilihat ya di halaman selanjutnya. Oke. Keanekaragaman flora dan fauna. Teman-teman tahu apa itu flora dan fauna? Pernah mendengar flora dan fauna itu apa? Nah, kalau flora itu apa? Kalau flora adalah tanaman dan kalau fauna adalah hewan. Jadi untuk keanekaragaman flora dan fauna adalah berarti keanekaragaman hewan dan tanaman di Indonesia. Oke teman-teman, boleh dibaca yang paragraf pertama ya. Flora dan fauna merupakan contoh sumber alam hayati. Keanekaragaman flora dan fauna ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Persebaran flora dan fauna ini sangat dipengaruhi oleh iklim. Iklim itu artinya apa? Iklim itu cuaca ya. Ada cuaca dingin, cuaca panas, cuaca lembab. Oke, selanjutnya keadaan tanah. Keadaan tanah juga sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya ketinggian. Oke, jadi flora dan fauna ini tersebar itu dapat dipengaruhi oleh yang tadi sudah disebutkan. Misalnya kayak panda. Panda bukan hewan asli Indonesia ya, tapi panda itu tidak bisa hidup di tempat yang panas ya teman-teman. Nah, persebaran dari fauna tersebut itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Jadi panda bisa mati kalau misalnya dia ditaruh di halaman sekolah kita, ya, karena panas ya. Oke. Selanjutnya ada tiga tipe persebaran flora dan fauna yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Itu tuh yang ada gambarnya ya, bapak-bapak yang di situ. Ya. Nah, untuk penjelasannya ada di halaman berikutnya. Yang pertama tipe
mudah ditemukannya di Indonesia. Tipe Asia ini meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Oke, ini salah satunya ada tumbuhan jati, nih ya. Ini rotan, ada tumbuhan rotan, terus ini karet. Teman-teman tahunya karet yang udah jadi aja ya? Ini karet yang belum jadi nih, getah. Ya, masih getahnya. Jadi kalau misalnya didiemin, dia akan menjadi karet dan elastis. Oke. Selanjutnya ini badak bercula satu. Badak bercula satu. Ini badak bercula satu. Lalu yang di atas adalah orang hutan. Ini adalah flora dan fauna tipe Asia. Artinya dia tinggal dan hidup di Indonesia dan ditemukannya juga di Indonesia. Lalu ada juga tambahan di buku yaitu harimau. Harimau Sumatera merupakan contoh flora dan fauna tipe Asia. Lalu pohon meranti yang di buku juga ya. Oke, selanjutnya Apa ya? tipe peralihan. Ada komodo sama Ya, betul, ada kebal. komodo. Oke, tipe peralihan ini berbeda ya tempatnya. Tempatnya itu meliputi wilayah tengah Indonesia, yaitu Ada- Pulau Sulawesi bersama pulau-pulau di Nusa Tenggara. Wilayah tipe peralihan ini memiliki curah hujan yang rendah dan relatif kering. Nah, contoh hewannya itu adalah komodo. Komodo ini tinggalnya di daerah yang cenderung kering. Ya, siapa yang udah pernah ketemu komodo? Tadi panas. Jawab, please. Tadi panas nih. Ya? Tadi tempat komodo panas nih. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada tanaman anggrek. Siapa yang di rumahnya ada tanaman anggrek? Anggrek ya. Oke, ada Ansep. Ada apa? Askera ya? Askera ya? Oke, selanjutnya ada cengkeh. Ini cengkeh. Dan ini adalah banteng. Ya, cengkeh ini. Ini anoa ya teman-teman. Ini hewan anoa. Anoa dia mirip banteng, cuma bukan banteng. Oke. Selanjutnya tipe Australia ya. Tipe Australia yang ada di buku. Jadi tipe Australia yang ada di buku itu meliputi wilayah Lombok, Papua, Maluku, dan daerah lain di timur Indonesia. Jadi yang memiliki wilayah atau iklimnya itu hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Nah, ciri-ciri hewan yang ada di tipe Australia ini adalah dia tubuhnya atau bulu-bulunya itu mencolok warnanya. Coba dilihat di buku. Di buku ada burung apa itu teman-teman? Burung cendrawasih yang memiliki warna kuning. Jadi dia warnanya sangat kontras ya dengan burung-burung yang lain. Selanjutnya ada pohon matoa dan juga kalau di penjelasannya itu ada flora atau fauna yang lain. Contohnya ada burung kasuari, kakatua raja, nuri, dan merpati berjambul. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Teman-teman berarti bisa dipahami semuanya ya. Oke, selanjutnya aku akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya seperti yang sudah ada di bangku atau meja saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Selanjutnya aku akan memberikan karton masing-masing satu. Masing-masing kelompok satu karton. Oke. Dan juga worksheet.
sampaikan kepada Miss. Nanti akan ada penilaian sendiri untuk yang tidak bekerja. Badak itu jenis kolam pompa. Ngapain ya? Tadi sama kamu enggak.
Ayo, bagi kelompok yang belum selesai selama 2 menit ke depan akan ada poin. Poin minus ya. Jadi misalnya kelompok 1 seharusnya sudah bisa selesai, tapi karena dia lewat dari 2 menit berarti is kurangkan poin. Kurangkan 20 misalnya jadi 80 poin. Tadinya harusnya 100 jadi kurangkan lagi. Oke, 1 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi. Yang benar jawabannya
Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan dan teman-teman yang lain dimohon untuk tertib dan perhatikan teman-teman yang sedang presentasi. Miss, Adi sama Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan namanya dan bentuknya. Pertama, babi. Hewan babi ada di tipe apa? Peralihan. Iya, tipe peralihan. Babi hidup di tipe peralihan karena babi hidup di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Burung kasuari di tipe Australia. Burung kasuari adalah burung tipe Australia karena dia hidup di tanah tropis. Burung kasuari memiliki warna yang mencolok. Oke, selanjutnya. Badak berkelas 1-2. Di wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Oke. Yang terakhir tipe apa? Hewan tipe gizi. Oh, ini banyak. Ya. Oke. Lalu pertanyaan yang terakhir. Nih, pertanyaannya. Nih belum masih. Oke, kelompok 1. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ya, bagaimana caranya untuk kelompok 1? Bagaimana? Ya, menjaga alam dan lingkungan. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 3 dipersiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Flora dan Fauna. Oke, hewan orangutan. Orangutan tipenya di Asia. Oke, selanjutnya. Oke, paus sagu tipe Australia. Gambar yang ketiga. Ya. Oke, tipe Australia juga. Lalu pertanyaan yang terakhir. Bagaimana solusi dari kalian? Ya, jawabannya aja langsung boleh. Tidak merusak atau menyiksa. Oke, tidak merusak atau menyiksa flora dan fauna yang ada di
harimau berasal dari Sumatera dan tipe Asia salah satunya meliputi wilayah Sumatera. Oke, selanjutnya. Gambar yang kedua. Anua. Bahwa adalah Anua. melahirkan karena adalah dia hidup di wilayah yang Oke, selanjutnya gambar yang ketiga. Gambar ketiga ada buaya, tipenya Australia. Oke. Karena warna kulitnya hitam. Oke. Lalu pertanyaan terakhir jawabannya apa? 1. Menjaga kelestarian alam. 2. Menanam kembali pohon yang gugur. 3. Merawat dan menjaga hewan-hewan. Oke. Untuk kelompok 3 sudah bagus, jawabannya sangat lengkap. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Sigma, kelompok Sigma. Kelompok Sigma. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Oke. Untuk gambar yang pertama, Rusa. rusa. Rusa tipenya Asia dan peralihan. Oke, kita gambar yang kedua. Anggrek tipe peralihan. Oke, bunga anggrek tipe peralihan. Selanjutnya, Bunga kemuning tipe Asia. ya, bunga kemuning tipe Asia. Tipe Asia meliputi wilayah barat Indonesia. Oke. Peralihan meliputi wilayah tengah Indonesia. Tipe Australia meliputi wilayah timur Oke, Indonesia. untuk pertanyaan yang terakhir, silakan. Ini bagaimana cara agar kita dapat menjaga dan melestarikan keragaman flora dan fauna di Indonesia, menjaga hewan dan pohon agar menjadi habitat. Oke, jawaban dari kelompok 4 cukup lengkap. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, teman-teman semua. Oke. Ya, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti teman-teman sudah paham semua tentang keanekaragaman hayati ya, teman-teman. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, kira-kira tadi ada jawaban teman-teman yang presentasi, ada yang salah nggak? Nggak ada ya? Atau ada yang merasa salah? Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, belajar nanti next pertemuan bisa diperbaiki lagi. Oke, untuk selanjutnya aku akan membacakan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Adapun keanekaragaman hayati adalah variasi dan keragaman kehidupan di bumi, termasuk semua makhluk hidup, interaksi di antara mereka dan interaksi mereka dengan lingkungannya. Lalu persebaran flora dan fauna menurut Alfred Russel Wallace dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu tipe apa saja? Tipe Asia, Australia, dan peralihan. Faktor yang dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah iklim, keadaan tanah, dan juga ketinggian suatu daerah. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berakhir untuk pelajaran IPA kali ini. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat tertib dan baik. Oke, aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.